Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap ada keanehan dalam klaim Sandra Dewi terkait dengan aset yang disebut merupakan hasil endorsement. Misalnya, Sandra Dewi tidak bisa menunjukkan tas mana yang merupakan hasil endorsement dan kapan menerimanya. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Puji, Kang Asep. Malam, Mbak Sylvia. Oke, baik Kang Asep, sudah bisa dengar suara kami, Kang Asep? Jelas suara. Oke, baik. Jelas, Pak Silvi juga. Oke, terima kasih Kang Asep. Kita langsung mulai ya Pak Puji. Kalau Sandra Dewi bersikeras ada perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum dia menikah dengan Harvey Muiz. Apakah perjanjian pisah harta tersebut tetap tidak bisa menghalangi Kejaksaan Agung untuk menyita sejumlah aset Sandra Dewi? Ya, pertama kita hormati dulu ya bahwa permohonan keberatan itu adalah hak dari Sandra Dewi selaku pihak ketiga yang sampai saat ini dianggap sebagai pihak yang tidak terkait dengan proses pidana ya yang dilakukan oleh suaminya. Jadi kita hormati dulu, kan juga diatur di Perma nomor 2 tahun 2022, termasuk juga Undang-Undang Tipikor pasal 19 ayat 2. Jadi itu hak, cuman penyidik itu kan juga tidak main-main, penyidik kejaksaan. Jadi dia mengusut ada sekian puluh miliar ya, 33 miliar, 88 tas, terus juga berbagai perhiasan yang diusut itu, apalagi uang ya. Uang itu kan bisa sangat kelacak ya, kelacak dari mana sumbernya, dan penyidik ketika kemudian mengusutkan kerjasama dengan instansi yang bisa kemudian melacak itu. Jadi tidak main-main. Terus kemudian kalau tas dan segala macam itu kan tinggal kemudian dibuktikan saja dalam permohonan ini. Sebenarnya ngeceknya sederhana saja. Pajak penghasilan dari Sandra Dewi ketika kemudian dia mengklaim bahwa itu hasil dari endorsement dan segala macam, kan itu bisa kelacak. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa pajak itu adalah hasil pajak penghasilan, ketika itu bisa kemudian membuktikan dengan memiliki harta itu, maka selesai. Tapi kalau kemudian tidak, kan sekali lagi saya sampaikan bahwa penyidik menurut saya dalam hal ini tentu tidak main-main untuk kemudian menetapkan barang sitaan yang kemudian bisa dirampas sebagai bagian dari pidana ganti rugi. Oke, baik. Jadi Pak Puji, prosesnya sita dulu saja, kemudian membuktikannya itu belakangan? Bukan. Jadi justru kemudian ketika kemudian melakukan penyitaan itu kan, sekarang kan kita perampasan aset itu kan conviction based ya, diatur dalam KUHP, juga Undang-Undang Tipikor. Tentu ketika kemudian melakukan penyitaan kan penyidik itu tidak kemudian melakukan dengan sembarangan. Ada lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk menelusuri aset seperti PPATK, diajak kerjasama. Apalagi kalau yang terkait dengan dengan uang yang ada di deposito, pasti bisa sangat terlacak. Nah, terus yang kedua, termasuk juga tas segala macam kan juga sudah dipanggil saksi-saksi yang terkait, dan saksi-saksi yang terkait mengatakan bahwa berdasarkan keterangan tadi hari ini di persidangan kan, bahwa juga menurut keterangan kan itu juga tidak terkait dengan penghasilannya si Sandra Dewi. Jadi sebenarnya kalau kemudian untuk membuktikan Sandra Dewi membantah itu tunjukin aja pajaknya gitu, pajak penghasilan kelacak. Justru kemudian saya yang khawatirkan kalau kemudian ini ternyata terungkap bahwa ada aliran dana dari proses perbuatan pidana yang dilakukan oleh suaminya, bukan tidak mungkin ya, ini nanti bisa kemudian kan dikembangkan ke TPPU-nya sebagai pelaku pasif ya. Oke Pak Puji, sebelum kita bahas soal kemungkinan TPPU-nya ya, saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, jadi kan Sandra Dewi itu membantah bahwa aset yang disita oleh Kejagung itu adalah dari hasil korupsi suaminya. Ia mengatakan bahwa itu adalah hasil endorsement, hasil kerja kerasnya selama ini menjadi artis. Benarkah sederhana sebetulnya membuktikan apakah itu dari hasil kerja keras Sandra Dewi atau dari hasil korupsi suaminya? Sesederhana itukah Kang Asep? Ya, pertama perlu dicatat, barang bukti itu sudah dipertimbangkan di putusan PT yang dikuatkan oleh putusan kasasi. Dan itulah berkekuatan hukum tetap. Artinya itu ada hasil kejahatan. Memang di acara perdata dikenal namanya Derden Verset, perlawanan pihak ketiga yang dianggap itu harus membuktikan bahwa dia pemiliknya. Nah tadi, maka kalau dia buktikan kepemilikan itu ya terhadap sita jaminan terus eksekusi. Masalahnya eksekusi sudah dilaksanakan belum? Kalau sudah dilaksanakan oleh jaksa, dia tidak bisa mengajukan Derden Verset. Istilah di kampus itu, di kami sekarang ngajarkan, jadilah dia. Nah, kalau sekarang dia bisa membuktikan dengan acara Derden Verset atau perlawanan pihak ketiga dan dia istrinya
Ya, jadi perlawanan pihak ketiga oleh istrinya itu nggak bisa. Apalagi terhadap harta pisah harta, itu perlu dicatat ya. Jadi menurut saya yang diajukan oleh Sandra Dewi ini adalah sia-sia ya. Jadi yang pertama sudah lewat, sita eksekusinya sudah dilaksanakan oleh jaksa ya. Yang kedua ya, perlu dipahami dia istri yang mendalilkan barang itu hasil endorse. Itu sudah dipertimbangkan di putusan PT maupun putusan MA yang harus menggalikan 400 itu kan. Jadi menurut saya sia-sialah Sandra Dewi mengajukan itu kepemilikannya. Walaupun dia bisa membuktikan pemilikan, dia beli misalkan ya dengan segala pajaknya. Tapi kalau itu hasil kejahatan yang pemberian dari istrinya, dari suaminya, dan itu ada saksi-saksinya, itu tidak akan tidak bisa meyakinkan hakim bahwa itu adalah pemiliknya adalah Sandra Dewi dari endorse. Tapi kalau dengan argumen bahwa mereka punya akta pisah harta itu, apakah tidak bisa melindungi hartanya Sandra Dewi, Kang Asep? Nah, harus dipilah. Kalau harta pilah bersama itu sejak awal ketika perjanjian hartaku, hartaku, hartamu, hartamu ya. Nah, sekarang masalahnya tas itu kan di persidangan perkara pidana dibuktikan oleh para saksi ya, hasil pemberian dari suaminya. Ada kan saksi menyebut bla bla bla. Artinya itu acara pidana itu hasil kejahatan. Kalau hasil kejahatan atau yang dari kejahatan itu harus dirampas, dimusnahkan ya. Nah, pilihannya sekarang dan pertimbangan putusan PT yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dirampas oleh negara untuk kembalikan kerugian negara. Ya, jadi jangan berdalil bahwa dia itu hasil endorse dari mana? Buktikan kalau dia sebelum kawin, kalau dia butuh kebelikan barang-barang bermerek bolehlah gitu kan. Tapi di pertimbangan PT sama MA sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh hakim PT maupun hakim MA ya, bahwa beberapa harta kekayaan yang disita oleh kejaksaan itu adalah hasil kejahatan yang harus dirampas, dikembalikan untuk menggalikan kembali uang negara. Bahkan kan uang pengganti uang denda kalau nggak menggalikan 10 tahun. Artinya malah kurang itu uang-uang yang dirampas itu. Ya, Kang Asep, bagaimana dengan harta yang kata Sandra Dewi itu sudah diperoleh sebelum menikah? Nah, sekarang tadi ketika dia mendalilkan sebelum menikah, ternyata di pertimbangan putusan pidana sudah jelas ya. Itu barang-barang dihasilkan ya, sebagian besar tadi yang baik dikembalikan, ada yang sebagian kecil itu kan. Itu jelas hasil kejahatan kok. Putusan itu harus asas hukum itu gini, res judicata properat habetur. Putusan harus dianggap benar sepanjang tidak ada dibatalkan lebih lanjut. Ini udah putusan MA loh. Pertimbangan barang bukti itu udah dipertimbangkan oleh putusan MA, ya. Nah, sekarang lagi upaya ruang hukumnya ada di perdata. Itu saya katakan dan perset perlawanan pihak ketiga ya, dasarnya dia pemilik. Nah, kalau dia pemiliknya sebelum kawin dia punya, ya. Nah, apakah bertentangan nggak dengan urus PN yang pidana itu, ya? Nah, jadi masalah. Tapi kan sekedar di putusan PT sama MA yang pidana jelas sekali itu barang-barang mewah itu hasil pemberian dari suaminya kok. Oke, baik kalau begitu. Terakhir kalau begitu, Pak Puji, tadi terkait dengan kemungkinan TPPU. Jadi maksudnya bagaimana kalau ternyata dari sidang penyitaan aset ini justru dari keterangan penyidik, kejaksaan atau saksi-saksi lain bisa membuktikan bahwa harta Sandra Dewi justru diperoleh dari tindak pidana korupsi, apakah ini jatuhnya malahan TPPU? Ya, justru kalau kemudian kita lihat undang-undang TPPU ya, TPPU apalagi kemudian ketika kita lihat KUHP baru, sekarang kita masih pakai undang-undang TPPU yang lama. Nah, itu justru kemudian masuk kalau kemudian barang-barang yang didapat itu dan di putusan hakim kan sebenarnya juga sudah dibuktikan bahwa itu adalah hasil tindak pidana dan peran di Sandra Dewi kemudian mengaburkan dengan membeli tas dan segala macam itu justru kemudian potensi sebagai setidak-tidaknya pelaku pasif itu 100% kena. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.